Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan, kita kembali dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Dan salam salawat selalu kita aturkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru sekalian, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk hadir dalam kegiatan presentasi rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Yuliandra. Dalam hal ini beliau menyampaikan dalam rangka kelengkapan tugas beliau dalam mengikuti program pengembangan kompetensi guru. Untuk selanjutnya kami mintakan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata sambutan dan kata-kata penghormatan kita tumpahkan kepada Ibu moderator, Ibu pengacara ya. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah sudi untuk hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara presentasi RTL, rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Bapak Ari Yuliandra. Ini adalah tindak lanjut dari kegiatan Pak Ari selama di Padang ya Pak Ari ya? Iya, PKG Pak Ari yang bidang olahraga. Kami berharap untuk kegiatan ini semoga ada timbal baliknya, ada efek baiknya dibagi pembelajaran Pak Ari dalam kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya lebih baik ke depannya, karena otomatis Pak Ari sudah mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru setelah balik dari Padang. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk itu kami mohonkan kerjasama kita untuk mendukung rekan kita Bapak Ari Yuliandra untuk bisa melaksanakan tindak lanjut apa yang akan beliau lakukan ke depannya atas kegiatan Pak Ari selama di Padang tersebut. Untuk itu kami berikan waktu nanti ya seluas-luasnya untuk Pak Ari supaya bisa mengimbaskan ya, bukan mengimbaskan sekarang Pak, presentasi saja ya kepada kita semua. Marilah sama-sama kita simak dan kita cerna apa yang Pak Ari sampaikan nantinya. Kepada Pak Ari mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Pak Ari, Ibu ucapkan selamat sekali lagi. Semoga bisa lebih baik ke depannya beserta rekan kerja Pak Parantoni bisa saling mendukung berdua. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah kita. Selanjutnya kita masuk pada acara inti kita, yaitu presentasi dari Bapak Ari Yuliandra. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ibu atas kesempatan mendengarkan penyampaian dari kami. Untuk pembukaan, untuk kata sambutan kami tumpangkan kepada moderator untuk menghemat dan mempercepat waktu menyampaikan hasil pembelajaran kami selama mengikuti PKG PJOK. Kegiatan PKG PJOK itu hampir sama dengan penggerak, intinya adalah tetap perkembangan guru dan untuk akhirnya bertujuan kepada peserta didik. Jadi di sini kami ada rencana tindak lanjut proses pembelajaran proyek, berarti proyek kita. Jadi proyek banyak jenisnya dan kegiatan ini banyak jenisnya, kegiatannya sebetulnya banyak.
ada yang kearifan lokal, ada yang khusus untuk P5, ada juga yang berkaitan langsung dengan olahraga seperti membuat kegiatan-kegiatan perlombaan atau jenisnya namanya SEM, Sport Education Model. Jadi kebetulan kami mengambil di sini adalah tentang proyek yang inti utamanya adalah pramuka. Jadi titik beratnya ke pramuka. Itu kegiatan kami ini. Terus lanjut ke latar belakang. Latar belakangnya adalah yang pertama, ke pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang terkenal dapat membantu membangun karakter dan keterampilan sosial siswa dengan mengintegrasikan kepramukaan dalam P5. Kurikulum Merdeka memanfaatkan nilai-nilai kepramukaan seperti gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan kepemimpinan sebagai sarana untuk memperkuat profil pelajar Pancasila. Jadi ini salah satu latar belakangnya kenapa kami mengambil di pramuka. Jadi P5 ini bisa dikaitkan semuanya dan banyak terlaksana di pramuka. Tentang kedisiplinan, perkembangan peserta didik, apalagi dikhususkan ke kurikulum Merdeka ini yang semuanya berpusat ke peserta didik. Yang kedua, melalui kegiatan kepramukaan, siswa diajak mengembangkan keterampilan pribadi seperti mandiri, disiplin, serta keterampilan sosial seperti kerjasama dan kepemimpinan. Hal ini selaras dengan tujuan P5 ingin membentuk profil pelajar yang utuh dan kompeten. Terus yang ketiga, melalui kegiatan kepramukaan, siswa diajak untuk mengembangkan keterampilan pribadi seperti mandiri, disiplin, serta keterampilan sosial. Kita lanjut dengan latar belakangnya. Kegiatan P5 ini atau proyek ini, tujuan utamanya, latar belakangnya adalah dengan diadakannya kegiatan kepramukaan ini diharapkan siswa SDN 15 Layo dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan holistik, membangun karakter kuat dan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu latar belakang kenapa kami mengambil kepramukaan untuk P5. Selanjutnya, tujuan programnya adalah kegiatan kepramukaan dan PJOK diintegrasikan untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik yang menyeluruh. Satu, kegiatan pramuka dapat melibatkan aktivitas fisik seperti kemah, tali temali, sandi yang memerlukan keterampilan fisik, pengetahuan dan mental, serta kegiatan sosial yang mendukung nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, PJOK dapat melibatkan proyek sosial atau lingkungan siswa, mungkin melakukan proyek kebugaran, kesehatan komunitas yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila dengan menghubungkan pramuka dan PJOK dalam P5. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak kerja cerdas secara akademis tetapi juga secara sehat, fisik, kuat, dan secara berkarakter. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana peserta didik kita ini berkembang secara holistik, secara bersama, lengkap semuanya, tidak hanya konektif, tidak hanya di pengetahuan tetapi di psikomotornya bekerja, di sosialnya juga ikut berkembang. Itu yang tujuan utamanya. Terus capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian. Pramuka dan PJOK diharapkan dapat secara efektif mendukung, mengembangkan karakter. Jadi dengan adanya pramuka dan PJOK digabungkan, tidak hanya di bidang yang dua ini, bisa juga digabungkan dengan pendidikan agama dan kebudayaan yang lainnya. Jadi peserta didik kita ini bisa berkembang secara baik.
pengembangan keterampilan individu, kepemimpinan yang bertanggung jawab, kerjasama tim dan kreatif, meningkatkan kesehatan siswa. Jadi dengan adanya kegiatan P5, siswa kita dapat pengetahuan dan juga dia mendapatkan kesehatan secara individu dan meningkatkan kreativitas. Terus lanjut ke langkah-langkahnya, yaitu pemilihan materi dalam kegiatan. Yang kedua, penjadwalan latihan. Yang ketiga, pemilihan jenis-jenis latihan. Yang keempat, kolaborasi antar teman dalam latihan. Yang kelima, evaluasi pencapaian proyek. Yang keenam, refleksi kegiatan pengalaman siswa. Yang ketujuhnya adalah umpan balik mengenai pencapaian siswa. Jadi langkah-langkah ini yang akan kita rencanakan untuk mencapai target tujuan proyek kita demi kemajuan sekolah kita. Terus hasil yang diharapkan, kegiatan pramuka dan PJOK dalam P5 diharapkan memberikan pengalaman belajar yang holistik, mendukung mengembangkan karakter, keterampilan dan kesehatan siswa secara menyeluruh, serta mempersiapkan untuk menjadi individu yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi hasil yang diharapkannya ini adalah tidak kalah jauh, bukan untuk perkembangan peserta didik, supaya di kemudian hari dia bisa berbaur menikmatinya di dalam kehidupan dia sehari-hari. Termasuk dalam PJOK, dia tidak hanya menikmati gerak pengetahuan tentang PJOK ini atau P5, dia tidak menikmatinya di dalam jangka waktu yang pendek, tetapi dia menikmati di masa yang akan datang atau seumur hidup. Itu dari hasil yang diharapkan. Terus lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yaitu yang pertama co-kurikuler, yang kedua siswa kelas 3, jadi siswa yang diambil untuk kegiatan ini kelas 3 dan kelas 3, 4 dan 5. Kegiatannya setiap hari Rabu jam 2:30 sore atau jam 14.30 WIB. Penanggung jawabnya kepala sekolah, yang kelima pembina pramuka, yang keenam guru PJOK, guru kelas 3, 4 dan 5, termasuk juga kami sebagai pembuatnya lupa mengetik bidang studi yang lain, agama juga bisa masuk, bahasa Inggris juga bisa masuk, dan ini bisa dikaitkan semuanya untuk perkembangan peserta didik. Terus ada pelibatan yang ketujuhnya alumni yang memiliki kemampuan kepramukaan. Jadi untuk kegiatan proyek ini kita tidak menutup kemungkinan meminta bantuan kepada pihak luar selain dari pihak sekolah, contohnya di alumni. Itu yang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Terus kita masuk ke aset-aset. Jadi untuk melakukan proyek, untuk melaksanakan proyek, termasuk juga dalam pembelajaran, kita harus mengenal aset-aset yang kita miliki oleh sekolah kita terlebih dahulu. Kita harus mengenal aset kita yang kita miliki. Kalau kita tidak mengenal aset kita, bagaimana proyek kita akan berjalan, bagaimana pembelajaran kita akan berjalan. Contoh yang pertama yaitu aset manusia yang memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik guru, rekan kerja sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga, pramuka, serta program sekolah yang berkelanjutan penuh dengan program sekolah. Yang kedua yaitu aset fisik. Fisik ini kita berarti kita melihat apa yang ada di sekolah kita. Apakah fisik kita mencukupi? Contoh yang kita ambil di sini adalah lapangan sekolah yang luas. Jadi kita kenal lapangan sekolah kita luas, kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Yang selanjutnya sarana prasarana yang menunjang. Kebetulan alhamdulillahnya peralatan perlengkapan pramuka kita ini sudah mencukupi untuk melakukan kegiatan proyek pramuka ini atau penguatan di P5. Terus langsung yang ketiga, aset agama atau budaya. Pengenalan budaya Nusantara dalam kegiatan pembiasaan Rabu berkepemimpinan.
Jadi kita di sekolah kita sudah membiasakan setiap hari Rabu melakukan kegiatan kepramukaan, yaitu contohnya siswa diminta bantuannya atau menunjukkan kemampuannya untuk memimpin di depan. Contohnya seperti memimpin nyanyi, memimpin menyiapkan barisannya. Dalam bentuk kepramukaan itu sudah termasuk ke dalam aset-aset yang ada di sekolah kita. Terus yang keempat, aset lingkungan atau alam lingkungan sekitar sekolah yang majemuk dan masih asri. Jadi kenapa diambil juga kepramukaan ini? Karena sekolah kita cukup luas ruang lingkupnya dan memiliki alam yang sangat luas dan bervariasi dan bisa diterapkan untuk pembiasaan siswa kita di sekolah dan bisa dinikmatinya nantinya di esok hari dia setelah menamatkan diri di sekolah maupun dia setelah besar nanti berbaur dengan masyarakat, karena lingkungan sekolah kita ini hampir masih alam, masih asri dan bisa menikmatinya. Terus yang kelima itu aset finansial. Aset finansial karena kita berbaur di sekolah, kita tidak akan lepas dari pendukung kita adalah dana BOS, yaitu dukungan dari dana BOS dan komite sekolah yang selalu mendukung terkait bantuan dana kegiatan siswa yang positif. Yang komite ini kita tidak hanya melulu melihat keuangan, tetapi sumbangsih waktu, sumbangsih iuran. Contohnya kegiatan kepramukaan kita melakukan aktivitas, misalnya kita meminta bantuan kepada siswa kita untuk membawa 4 buah cabai, 2 buah kentang, 1 buah tomat. Itu sudah masuk ke dalam aset finansial yang akan kita nikmati dan kita terapkan di sekolah. Lanjut ke rencana evaluasi. Jadi di dalam rencana tindak lanjut ini kami menyediakan juga rencana evaluasinya. Jadi yang pertama rencana evaluasinya adalah melakukan observasi selama proyek kegiatan kepramukaan Pramuka dan PJOK untuk memastikan bahwa integrasi berjalan sesuai rencana siswa terlibat aktif. Jadi di sini kita akan memeriksa sambil berjalan atau menceknya bagaimana evaluasinya, apakah di sini siswa kita sudah terlibat dalam pembiasaan atau kegiatan kita, siswa terlibat aktif. Yang kedua itu mengumpulkan umpan balik dari siswa mengenai pengalaman mereka, pengalaman yang mereka hadapi selama mengikuti kegiatan, kesulitan yang dia hadapi, terus kepuasan terhadap kegiatan. Jadi dalam rencana ini evaluasinya kita melakukan umpan balik langsung kepada siswa. Kita bisa menanyakan kepada siswa bagaimana kegiatan yang kita lakukan di sekolah kita, bagaimana efeknya bagi siswa kita. Terus yang ketiga adalah umpan balik dari guru PJOK dan pelatih pramuka mengenai efektivitas integrasi dan pencapaian tujuan proyek. Umpan balik dari guru PJOK ini karena mungkin aktivitasnya banyak berkaitan dengan fisik, jadi bisa berkomunikasi dengan pembina pelatih pramuka apa-apa saja yang termasuk dalam kegiatan kepramukaan pembelajaran PJOK dan pencapaiannya apakah sudah tercapai atau belum. Yang keempat, mengajak siswa untuk merefleksi pengalaman mereka, termasuk apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan kepramukaan dan PJOK. Jadi mengajak siswa merefleksi. Jadi siswa ini dia sudah memiliki pendapat. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk berbicara, menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang sudah dia nikmati dalam pembelajaran untuk proyek ini. Terus masuk ke dalam kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam rencana tindak lanjut ini adalah yang kami perkirakan ada 4. Yang pertama adalah menyusun rencana kegiatan yang mengintegrasikan pramuka, PJOK dan P5
bisa menjadi kompleks terutama dalam menyelaraskan tujuan dan materi. Ini adalah tantangan yang pertama. Yang kedua, kurangnya waktu dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan integrasi secara efektif. Yang ketiga, memastikan konsistensi dalam penerapan nilai Pancasila di semua kegiatan. Berarti kita tantangan kita yang ketiga adalah ini cukup berat, menerapkan konsistensi ini yang sangat sulit. Ini adalah termasuk tantangan. Yang keempatnya adalah menjalankan terhadap keterampilan dalam pencapaian siswa mungkin bersifat subjektif dan tidak konsisten dengan waktu untuk berbagai kegiatan yang melibatkan pramuka, PJOK dan kelima dalam bisa menjadi sport, menjadi masalah yang pokok. Terus yang jadi di sini kami membuat kemungkinan tantangannya, jadi berusaha juga untuk mencarikan solusinya. Solusinya adalah kerja yang terdiri dari perwakilan masing-masing bidang untuk mencari rencana yang gunakan template perencanaan proyek untuk memudahkan proses. Yang kedua adalah memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak terbesar dan mempertimbangkan pengaturan jadwal yang lengkap. Jadi solusi ini kita sediakan juga karena kemungkinan tantangannya sudah pasti ada, jadi kita mencarikan solusinya. Terus kita lanjut ke dalam yang kelima, terima kasih. Jadi itu selanjutnya adalah terima kasih, karena terima kasihnya adalah telah mendengarkan rencana kami untuk tindak lanjutnya dalam perencanaan proyek P5 ini yang dikaitkan dengan kepramukaan dan PJOK dan tidak lupa dengan bidang studi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, kami ada memberikan selembar umpan balik untuk diisi kuesionernya. Terserah Bapak Ibu mau memberikan umpan balik seperti apa, baik buruk kami terima. Kalau yang baik, alhamdulillah, untuk menambah motivasi kami meningkatkan rencana tindak lanjut berikutnya. Yang buruknya adalah menjadi acuan kami untuk perbaikan tindak lanjut berikutnya. Jadi silakan kepada Bapak Ibu mengisi umpan balik yang selebaran yang telah kami berikan. Demikian penyampaian dari kami untuk presentasi kami dari kegiatan P5 ini, yaitu untuk proyek yang berkaitan dengan pramuka dan PJOK. Terlebih terkurang kami mohon maaf atas ketidakpasannya untuk menyampaikan materi, menyita waktu Bapak Ibu dalam melakukan aktivitas berikutnya. Jadi kami mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikian penyampaian tadi dari Bapak Ari Yuliandra. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan di sekolah kita dengan maksimal. Saya sebagai moderator menyampaikan terima kasih sampai di sini, dan